Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang arsitektur basis data. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan nama saya Muhammad Aswardi Baroka, Delima Nalisa Putri, Indah Anggiani, Perina Ramajihan, dan Sela Azara Lailatul Hidayah. Baiklah, langsung saja ke materi. Teori yang berkaitan dengan database. A. Data. Menurut Elmasari dan Nafate, data adalah fakta yang dapat dicatat dan memiliki arti yang mutlak. Sebagai contoh lain, data nama, nomor telepon, dan alamat. Menurut George, Hofer, dan Valacis, data adalah sebuah fakta yang menjelaskan orang, objek, maupun kejadian. Contohnya adalah sebuah daftar mahasiswa yang berisi kode mahasiswa, nama, dan alamat yang dikualifikasikan sebagai data. B. Definisi basis data. Menurut Connolly dan Beck, basis data adalah kumpulan data dan keterangannya yang terhubung secara logikal di mana dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi sebuah organisasi. Menurut Elmasari dan Nafate, basis data adalah kumpulan data yang saling terhubung secara logikal dengan memiliki makna yang melekat. Basis data dirancang, dibangun, dan dikembangkan dengan data oleh tujuan tertentu. B. Arsitektur basis data terbagi menjadi 3 level, yaitu eksternal, konseptual, dan internal. Tingkat eksternal ini menggambarkan pandangan pengguna pada basis data. Tingkat konseptual menggambarkan himpunan pandangan dari basis data. Tingkatan internal merupakan representasi fisik dari basis data yang terdapat dalam komputer. C. Manfaat basis data. The data can be shared. Sharing data dalam basis dan tidak hanya untuk aplikasi yang sudah ada. Redundancy can be reduced. Dalam penggunaan basis data, redundansi dapat dikontrol hingga kapasitas penyimpanan basis data tidak terbuang secara percuma. Inconsistency can be avoided. Data dapat menjadi tidak konsisten jika terdapat daya yang redundan dan salah satunya tidak diperbarui. Transaction support can be profit. Transaksi merupakan unit logikal yang biasanya melibatkan beberapa operasi basis data. Security can be effort. Database Administrator atau DBA dapat memastikan bahwa basis data hanya dapat diakses oleh pengguna tertentu yang telah dispesifikasikan. Perbedaan arsitektur basis data dan sistem basis data. Arsitektur basis data lebih fokus bagaimana data itu disimpan dalam penyimpanan. Masalah indeks, kecepatan akses, sekuensial, dan tersebar. Sedangkan sistem basis data lebih cenderung bagaimana menggabungkan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen data tersebut. Baiklah, sekian dari saya, dan presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Sela Azara Lailatul Hidayah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya membahas tentang hierarki data. Secara tradisional, data diorganisasikan ke dalam suatu hierarki yang terdiri atas elemen data, rekaman, dan berkas. Elemen data adalah suatu data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Pada data kepegawaian, elemen data dapat berupa nama pegawai, alamat, kota, tempat tinggal, dan atribut lainnya yang menyangkut seorang pegawai. Selanjutnya, rekaman adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling berkaitan. Contohnya, nama, alamat, kota, dan tanggal lahir seorang pegawai dapat dihimpun dalam sebuah rekaman. Selanjutnya, berkas merupakan kumpulan-kumpulan rekaman data yang berkaitan dengan suatu objek. Materi selanjutnya yaitu abstraksi data.
Abstraksi data merupakan tingkat atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Terdapat 3 level dalam abstraksi data, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu physical level, merupakan level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pada level ini, kita berurusan dengan data sebagai teks, sebagai angka, atau bahkan melihatnya sebagai himpunan bit data. Contohnya, dalam sebuah basis data, ialah entitas mahasiswa mempunyai panjang 20 byte, terdiri dari 4 bit untuk pointer dan 16 bit untuk keperluan atribut. Yang kedua, conceptual level, merupakan level yang menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data lain. Contohnya seperti user bisa mengetahui bahwa data pegawai disimpan dalam beberapa file atau tabel seperti file pribadi, file pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, view level, merupakan level yang menunjukkan sebagian dari basis data. View level ini merupakan suatu data yang dipandang dalam sebuah record atau basis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Delima Narsha Putri akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem basis data. Yang pertama, yaitu sistem terpusat. Sistem basis data tersentralisasi atau terpusat adalah sistem basis data yang dikontrol secara terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua user dalam organisasi. Adapun beberapa kelebihan dari sistem data terpusat ini, yang pertama, data dapat distandarkan dengan data dictionary. Hal ini memungkinkan pertukaran data antar sistem. Yang kedua, kontrol security dapat dilakukan. Yang ketiga, integritas dapat dipertahankan. Yang keempat, pertentangan kebutuhan antar user dapat diatasi karena database dibangun dengan prioritas kepentingan seluruh enterprise. Selain kelebihan, data sistem terpusat ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu data terpusat berarti data adalah milik umum. Hal ini menyebabkan rasa tanggung jawab pada data diri masing-masing user menjadi berkurang. Baiklah, selanjutnya sistem client server. Sistem basis data client server adalah sistem basis data yang pengontrolannya dilakukan berdasarkan client dan server. Client berisi aplikasi basis data dan server berisi database management system dan basis data. Setiap aktivitas yang dikehendaki para pemakai akan lebih dahulu ditangani oleh klien. Klien selanjutnya mengupayakan agar semua proses sebisa mungkin ditangani sendiri. Jika ada proses yang harus melibatkan data yang tersimpan pada basis data, barulah klien melakukan kontak dengan server. Selanjutnya, sistem paralel. Sistem manajemen basis data ini menggunakan beberapa prosesor dan disk yang dirancang untuk dijalankan secara paralel dan simultan. Sistem ini digunakan untuk memperbaiki kinerja database manajemen sistem. Selanjutnya, sistem terdistribusi atau tersebar. Menurut Abdul Qadir pada tahun 2003, mengemukakan sistem basis data terdistribusi adalah suatu basis data yang memungkinkan seorang pengguna mengakses data yang ada pada server mana saja tanpa perlu mengetahui server tempat data tersebut berada. Ciri sistem basis data ini adalah adanya basis data yang tersebar pada berbagai lokasi. Basis data tersebar adalah kumpulan sejumlah database yang saling berhubungan secara logis
di atas suatu jaringan komputer yang memberikan fasilitas untuk manajemen database manajemen sistem. Juga contoh dari basis data terdistribusi ini, yang pertama, misalkan sebuah bank memiliki banyak cabang, bahkan di sebuah kota bisa berdiri dari beberapa cabang atau kantor. Yang kedua, masing-masing lokasi memiliki jaringan lokal sendiri, dan semua jaringan lokal itu dihubungkan satu sama lain membentuk sebuah jaringan nasional. Selanjutnya, kelebihan dari sistem basis data terdistribusi ini. Yang pertama, otonomi lokal. Ini maksudnya karena data terdistribusi, kelompok user yang biasa menggunakan data tersebar dapat menyimpannya di site di mana dia bekerja, sehingga masing-masing site mempunyai kontrol lokal. Yang kedua, performansi tinggi. Yang ketiga, kepercayaannya juga tinggi. Karena ada replika data di lebih dari satu tempat, maka kemungkinan crashnya satu site atau hilangnya aksesibilitas karena kegagalan link. Karena ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Jadi kekurangan dari data sistem basis terdistribusi ini, yang pertama, kurangnya pengalaman atau minimnya percobaan di lingkungan kerja nyata. Yang kedua, kompleksitas, menambah masalah baru dari masalah yang ada pada database manajemen sistem. Yang ketiga, biaya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Indah Giani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan langsung aja kita masuk ke materi tipe network jaringan. Jenner Sinarmata dan Iman Paryudi mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Basis Data, di mana basis data terdistribusi dan sistem client server dibangun menggunakan jaringan. Nah, di sini ada dua tipe jaringan, yaitu Local Area Network atau yang biasa kita sebut dengan LAN, dan ada Wide Area Network atau yang biasa kita sebut dengan WAN. Perbedaan utama keduanya adalah masalah pendistribusian. Pada LAN, prosesor didistribusikan pada suatu area yang kecil, misalnya pada bangunan atau beberapa bangunan yang berdekatan. Dan pada WAN, prosesor didistribusikan pada area yang lebih besar seperti pada suatu negara atau seluruh dunia. Ada dua tipe network jaringan pada basis data, yaitu yang pertama ada LAN atau yang biasa kita sebut dengan Local Area Network, yang muncul pada awal tahun 1970 sebagai cara komputer berkomunikasi dan berbagi. Nah, orang menyadari bahwa sejumlah komputer kecil yang masing-masing mempunyai aplikasi sendiri lebih ekonomis daripada sebuah sistem yang besar. Karena masing-masing komputer kecil harus mengakses ke berbagai peralatan seperti printer dan beberapa bentuk pembagian data terjadi pada suatu perusahaan, maka kita harus menghubungkan komputer-komputer kecil menjadi sebuah jaringan. Nah, yang kedua ada Wide Area Network atau biasa yang kita sebut dengan WAN. Ini muncul pada akhir tahun 1960-an, terutama sebagai proyek riset akademik untuk menyediakan komunikasi yang efisien antar lokasi yang memungkinkan hardware dan software dibagi ke banyak pengguna. WAN pertama kali dirancang dan dikembangkan adalah ARPANET. Proyek pada ARPANET dimulai pada tahun 1968. ARPANET berkembang dari jaringan 4 lokasi menjadi jaringan seluruh dunia, yaitu internet, yang menghubungkan jutaan sistem komputer. Jalur pada internet pada umumnya adalah serat optik dan kadang-kadang saluran satelit. Laju data untuk membangun Wide Area Network berkisar dari beberapa megabit per detik hingga ratusan gigabit per detik. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Indah. Selanjutnya itu ada ragam jenis arsitektur aplikasi DBMS. Yang pertama itu ada arsitektur teleprocessing. Teleprocessing adalah arsitektur yang tradisional atau sederhana agar sistem tersebut dapat digunakan oleh user atau multi-user. Arsitektur ini menggunakan satu CPU dan beberapa terminal. Yang kedua itu ada arsitektur file server. File server didistribusikan ke dalam jaringan LAN. File server mengontrol file yang akan digunakan oleh aplikasi dan DBMS. Jadi, walaupun aplikasi dan DBMS itu dijalankan di masing-masing workstation-nya,
Workstation tetap meminta file ke file server. Hal ini dapat difungsikan sebagai hard disk yang dipakai bersama-sama. Yang ketiga ada arsitektur single tier. Single tier ialah model yang sederhana, mudah digunakan oleh user dan paling sedikit memiliki alternatif. Kelemahan dari arsitektur ini ialah kurang aman dan kurang memiliki skalabilitas. Yang keempat itu ada arsitektur client server. Client server adalah proses yang membantu klien untuk menemukan sebuah sumber yang ada di dalam sebuah server. Adapun tugas klien ialah mengatur interface, menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks, dan mengatur kebutuhan basis data dalam SQL. Adapun tugas server ialah menerima dan memproses dan mengembalikan lagi ke klien. Yang kelima ada arsitektur three-tier. Pada arsitektur ini, layer direpresentasikan menjadi 3. Pertama itu ada host, client, dan server. Server memiliki peran sebagai penengah dalam mengirim aturan bisnis atau prosedur yang digunakan untuk mengakses data dari host. Sedangkan klien berisi tentang beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Sistem ini sangat cocok digunakan untuk perusahaan besar karena basis data terpusatnya dapat disimpan di dalam host, dan biaya pembangunan jaringan LAN dan WAN-nya mudah diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasinya. Arsitektur entire. Istilah arsitektur ini muncul karena dalam implementasi aplikasi basis datanya dimungkinkan suatu arsitektur memiliki banyak tier. Salah satu contoh aplikasi basis data yang menggunakan arsitektur ini ialah situs Amazon.com, di mana pelanggan dapat membeli buku secara online. Ialah arsitektur paralel, ialah teknologi inti yang memungkinkan organisasi untuk secara efisien mengelola dan akses ke data tingkat TB-nya. Jika database Oracle tidak dapat menyediakan teknologi proses yang secara efisien paralel, maka database yang besar ini yang biasanya digunakan untuk penyimpan data dalam sistem bisnis tidak akan ada. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.